Sebentar. Saya siapkan dulu materinya tadi. Mana firewall? Baik, ini materinya sebenarnya terpecah-pecah ya menjadi beberapa section, jadi saya harus bagi-bagi dulu ya sebentar. Ini kok salah layarnya. Sebentar ya, saya harus pisahkan dulu ini layarnya, harus pindahkan dulu. Mohon maaf. Nanti kalau ada teman-teman yang baru masuk, tolong di-accept ya. Ini saya turunkan ke bawah, pindah layar, tukar. Tuh, nggak bisa. Ini saya pindahkan. Nah, pindah layar ke sini. Oke. Sekarang justru PowerPoint yang pindah ke atas. Oke. Oke, siap. Oke, baik. Kita mulai dengan PowerPoint ya. Jadi kita cerita pagi ini akan cerita tentang PowerPoint. PowerPoint tentang firewall. Kenapa jadi PowerPoint ya? Tak belum nyambung. Baik. Tentu saja ketika kita bicara firewall, kita mesti mendefinisikan dulu ya, apa itu sih firewall? Semoga layarnya udah kelihatan ya. Udah kelihatan ya yang satu layar atau belum ya? Sudah ya? Kelihatan. Yang satu atau yang dua? Satu. Satu layar, oke kok. Oke, kita definisikan dulu ya. Sebenarnya firewall ini apa sih? Nah, tentang kalau security ya tentunya kita harus belajar apa itu firewall. Jadi firewall is a network security that monitors and controls incoming and outgoing network traffic. Jadi dia berdasarkan network ya, network urusannya firewall itu. Based on predetermined security rules. Jadi berdasarkan sebuah rules, si firewall itu beroperasi, memeriksa dan mengendalikan incoming dan outgoing network traffic. A firewall typically establishes a barrier between a trusted network and an untrusted network such as the internet. Biasanya memang firewall itu kita gunakan untuk memisahkan jaringan internal kita dengan jaringan internet. Tetapi firewall juga dapat digunakan untuk memisahkan jaringan internal ya. Misalnya kita punya dua jaringan internal yang mau kita pisahkan juga boleh pakai firewall. Jadi misalnya kita punya server-server yang kita letakkan di dalam data center ya, di LAN internal kita taruh di dalam data center, kita masukkan satu LAN, kemudian itu kita batasi juga dengan firewall sehingga orang-orang di dalam pun, even orang-orang di dalam pun tidak bisa mengakses firewall, tidak bisa mengakses server-server itu tanpa melewati firewall. Gitu ya. Itu salah satu definisinya. Bisa juga definisi, ada banyak ya definisinya tergantung dari ini ya nanti bukunya apa. A firewall is a network security device that monitors incoming and outgoing network traffic and decides whether to allow or block specific traffic based on a defined set of security rules. Nah, ini sama-sama aja ya. Pada prinsipnya dia memeriksa traffic ya berdasarkan rules. Jadi firewall adalah sebuah sistem yang mengatur layanan jaringan network ya. Dari mana, mau kemana, melakukan apa, gitu ya. Oleh siapa, kapan, seberapa besar atau seberapa banyak. Nah ini yang bisa diatur oleh firewall. Dan tentu saja dia bisa juga membuat catatan log dari layanan. Kenapa kita perlu firewall? Ada macam-macam ya. Ya ini sebagian alasan. Kita lihat satu-satu ya. Misalnya ini kita memiliki service yang rentan. Jadi kita ingin melindungi service yang rentan. Sebagai contoh misalnya kita punya masih lama nih kita punya server yang lama nih Windows NT kita kan. Misalnya kita masih punya Windows NT. Kemudian kita jadikan file server dengan SMB ya, protokol Samba gitu ya. Oke, kita pasang. Tapi karena ini Windows NT ya, Windows NT kan udah lama sekali ya, dia rentan terhadap berbagai serangan DOS attack ya, denial of service. Jadi si Windows NT-nya itu bisa kita kasih paket tertentu, dia akan bisa nge-reboot ya, nge-restart atau dia menjadi biru ya, blue screen of death ya si Windows-nya ini.
Wah, gimana nih? Kita malas lagi ya nge-set up file server segala macam. Toh Windows NT-nya juga sudah ada, kita sudah bayar license-nya dan lain sebagainya. Malas juga ya kita setup lagi. Nah, berarti paling gampang kita berikan firewall di depannya. Dengan kata lain, si firewall ini memberikan akses terbatas si SMB-nya tadi ya. Ini SMB itu protokolnya Samba di lingkungan lokal. Ya. Bisa dilakukan seperti itu. Jadi kita batasi aja yang boleh akses ke ini siapa dari mana ya. Mungkin satu segmen tertentu atau orang-orang yang kita percaya di daerah tertentu. Firewall juga dapat digunakan untuk membatasi akses-akses terhadap host tertentu gitu ya. Host tertentu dan layanan tertentu. Jadi misalnya kita punya banyak nih di dalam satu LAN ya, ada layanan-layanan, ada banyak hostnya. Nggak boleh semuanya yang boleh dilihat hanya satu host saja. Misalnya kita setup web server, hanya satu web itu aja, satu itu yang akan kita jadikan web server, hanya satu web server itu aja. Maka firewall bisa membatasi hanya host itu aja yang bisa diakses dari luar atau dari LAN. Ya. Bahkan kita bisa juga hanya membatasi layanan tertentu dari host itu. Misalnya host tersebut dan layanannya hanya layanan web, misalnya port 80, port 443 yang bisa diakses. Selain itu nggak bisa, misalnya gitu. Jadi bisa terkendali gitu. Kemudian firewall juga bisa memberikan pengamanan yang terkonsentrasi. Maksudnya apa? Misalnya kita ada satu LAN, di situ ada 20 server gitu ya. Kalau kita mengupgrade, mengawasi 20 server ini agak susah ya. Jadi lebih gampang, depannya kita kasih firewall, semuanya di belakang firewall. Jadi kita ngarawasinnya cuma firewall aja. Itu sama seperti kita punya misalnya di kampus ya, kan ada ruang-ruang kelas, daripada ruang kelasnya ini dijagain, setiap ruang kelas kita jagain satu satpam, lebih baik dipagerin, si pagerin itu firewallnya, yang dijagain satpamnya di depannya, gitu ya. Jadi terkonsentrasi di depannya aja. Jadi host lain yang tidak secure disembunyikan di belakangnya. Karena tadi mungkin dari 20 mesin tadi ya, tidak semuanya bisa diamankan ya. Misalnya yaitu tadi ada server yang sudah kadaluarsa, yang kalau kita upgrade, aplikasinya harus di-upgrade, wah repot lagi ya. Dan mungkin harus bayar ini, itu. Jadi tidak semuanya bisa dengan murah diamankan ya. Jadi udahlah taruh firewall di depannya gitu. Ini juga pernah kejadian juga waktu saya mengelola keamanannya di pemilu tahun 1999. Jadi ceritanya pada zaman itu sistem operasi yang digunakan untuk web server itu adalah Windows. Jadi Windows Server ya. Pada waktu itu pengembangnya saya ingat Indosatcom namanya, perusahaan namanya Indosatcom. Dia mengembangkan aplikasinya gitu. Aplikasinya berbasisnya IIS ya. IIS itu web servernya si Microsoft gitu. Nah, dijalankan itu di tengah jalan pas saya lupa hari kedua atau hari ketiga gitu ada security hole, kalau sekarang istilahnya zero day security hole terhadap IIS itu. Jadi waktu itu ada apa sih namanya .htr attack atau apalah gitu ya. Sehingga si web server itu bisa di-attack dari jarak jauh. Nah, repot kan? Itu nggak mudah kita mau melakukan upgrade-nya karena mau kita ganti nggak bisa ya karena aplikasinya sudah dikembangkan berdasarkan operating system tersebut gitu ya. Udah berdasarkan IIS gitu. Jadi udah nggak bisa diapa-apain itu. Gimana caranya? Ya udah kita kasih firewall di depannya, kasih Linux di depannya gitu ya. Jadi itu triknya sehingga kita tinggal ngawasin Linux-nya aja si Windows-nya itu nanti di-upgrade secara apa ya agak telat gitu ya. Meskipun nantinya bisa kami upgrade ya, tapi paling enggak the show must go on, kasih firewall di depannya. Firewall juga dapat digunakan untuk meningkatkan privacy, misalnya kalau dulu ya di aplikasi-aplikasi yang berbasis Unix itu kita bisa tahu user apa sedang berada di mesin mana. Misalnya dengan aplikasi Finger namanya gitu. Finger mesin ini, oh dia lagi login. Finger ini, oh dia lagi login di mesin
Misalnya ada mesinnya ada di lab komputer ya, misalnya ada 20 mesin, bisa kelihatan dia di mesin yang mana. Nah ini kita pasif firewall supaya orang nggak bisa di finger gitu ya, nggak bisa lihat itu. Terus nggak bisa disadap, nggak bisa di zone transfer, dan ini pada prinsipnya peningkatan privacy. Dan tentu saja dia bisa melakukan pencatatan ya, logging statistik. Misalnya layanan yang paling banyak digunakan itu dari mana, kemana, berapa besar, berapa lama. Logging ini juga dapat diambil dari router sebetulnya, tetapi di firewall juga dapat melakukan ini. Firewall juga bisa melakukan alarm, jadi kalau misalnya ada attack ya, dia bisa lihat ini, misalnya gini, kita melindungi web server ya, port 80443 kita buka. Tapi ada berapa orang yang melakukan probing ke port 22 ya, oh ini ada orang mau melakukan probing ke port SSH. Nah, itu bisa kita cek ya, bisa kita nyalakan alarm, atau bisa kita hanya log aja, kita lihat, oh sebentar, ternyata sekarang ini lagi ada kecenderungan orang melakukan port scanning ke port 22 gitu ya, atau port 25 atau port apapun ya bisa. Jadi bisa kelihatan ada some kind of trending juga bisa ya. Jadi si firewall itu bisa melakukan ini. Tetapi lagi-lagi ya levelnya dia adalah level jaringannya. Firewall juga sering dikatakan sebagai policy enforcement. Maksudnya gimana? Kadang kita minta user untuk patuh terhadap sebuah aturan gitu ya. Nah, biasanya ya ini kita tidak sepenuhnya bisa mengandalkan kepada user ya. Oke, sepakat. Misalnya jangan akses website yang berbahaya gitu. Tetap aja jangan akses website games pada jam kerja. Tidak boleh media sosial pada jam kerja. Nah, itu tetap aja Pak, ada yang nyolong-nyolong juga ya, buka Instagram pada jam kerja gitu ya. Maka oleh firewall itu bisa diblokir IP atau domain-domain yang misalnya tadi ya media sosial, sampai misalnya pas jam break misalnya jam makan siang dibuka boleh gitu. Jadi ini namanya policy enforcement. Policy-nya udah ada, tapi di-enforce dengan tools-nya. Nah, kalau ini tentu saja kita harus ada policy-nya dulu ya. Policy-nya dulu. Jadi policy-nya ada, kemudian di-enforce dengan firewall. Kalau nggak ada policy-nya, firewall-nya nggak bisa. Maksudnya firewall-nya untuk apa ya? Kan firewall itu berdasarkan policy. Siapa boleh mengakses apa itu kan policy ya. Baru dengan itu kita enforce-kan dengan firewall. Ada juga waktu itu sebuah perusahaan yang dia ingin memisahkan server-server di data center-nya, DC-nya dia dengan LAN-nya. Jadi dulunya tuh dia gabung semuanya. Jadi ada di kantornya tuh semuanya gabung, LAN pekerja segala macam, terus ada LAN server-server gitu. Nah, LAN server ini mau dipisahkan dengan LAN pekerja, ya dipisahkan gitu. Tapi kan kita nggak tahu ini sebetulnya yang diakses oleh si pekerja itu server apa, jam berapa, kebutuhannya apa, port berapa, nggak tahu itu ya. Oh gimana caranya gitu. Ya udah dipasang firewall-nya dengan rules yang diperkirakan seperti itu. Oh hanya boleh web segala macam. Ternyata ada yang mengakses untuk SQL dari tempat lain. Oke, SQL-nya dibuka. Ternyata banyak sekali ya, sehingga ketika firewall itu dipasang banyak yang komplain. Ini saya nggak bisa kerja, nggak bisa kerja, nggak bisa kerja. Nah, jadi akhirnya orang marah-marah. Ini kenapa sih orang security membuat kerja kita menjadi susah? Gitu. Jadi dianggapnya susah. Karena kan kita nggak tahu policy-nya awal-awal, nggak tahu aplikasinya apa aja. Gitu. Sehingga akhirnya karena ribut-ribut terus, sampai ribut-ribut, akhirnya firewall-nya itu tetap nyala, tapi rules-nya nggak ada. Jadi rules-nya itu any to any allow. Gitu. Jadi kalau diperiksa, firewall ada nggak? Kalau kita periksa secara checklist, ya, firewall ada nggak? Ada. Rules-nya seperti apa? Nah, jadi kalau memeriksa firewall harus periksa rules. Rules-nya kayak apa? Dikasih rules-nya. Ini kenapa rules-nya kayak gini gitu kan ya? Jadi itulah yang membuat firewall susah dipasang kalau tidak ada policy-nya dulu. Ini bagian pertama dari introduction to firewall. Ada pertanyaan sebelum kita masuk ke section keduanya. Jadi kalau dulu materinya dipotong-potong gini. Ini juga materinya udah kepanjangan dulu. Dulu dipotong-potong malah 5 menitan ya. Ada pertanyaan sebelum kita masuk ke section kedua? Belum ada ya? Sebentar. Kalau belum ada, coba ditunjukkan dengan apa nih?
dengan jempol ya. Jempolnya supaya saya tahu, oh boleh terus. Oke ya. Saya lanjutkan ke section kedua. Section kedua, saya up-kan dulu. Oke. Mana share, tombol share-nya. Tombol share-nya adalah ini. Oke. Baik, kita sekarang masuk ke section kedua. Sekarang kita bicara tentang how to-nya. Bagaimana cara prinsip kerja firewall itu? Secara garis besar ini yang teknologi yang umum ya, kita bisa bagi menjadi dua, yaitu packet filter dan application layer gateway. Ada dua ya, nanti kita lihat satu persatu. Dan biasanya ada tambahan lagi fitur ya yang ada dari ini adalah stateful inspection. Kita lihat satu persatu dulu. Packet filter. Packet filter pada prinsipnya adalah memeriksa paket sesuai dengan rules ya. Jadi kalau ada rules, jadi levelnya adalah paket filter ya. Bentar, saya lihat dulu ya. Jadi paket ya, misalnya kita lihat paketnya ada rules-nya apa? Misalnya rules-nya dia hanya boleh lihat port 80. Oke, ya, jadi ngelihat gitu. Jadi misalnya sesuai dengan rules. Ya, misal paket keluar ya. Yang boleh, misalnya yang boleh hanya port 80 misalnya gitu ya. Web orang browsing keluar. Oke. Udah. Ya, jadi dia itu yang boleh, itu yang lainnya nggak boleh. Nah, jadi dia independen terhadap aplikasi. Dia cuma ngeliat ya portnya 80 boleh, kalau nggak boleh. Jadi kinerjanya sangat tinggi. Kan dia cuma lihat paket portnya aja portnya gitu ya. Jadi scalabilitasnya juga cukup tinggi karena dia cuma memeriksa port 80. Tapi security-nya rendah karena hanya memeriksa paket saja dan tidak kenal konteks. Contoh dulu ketika awal-awal dulu ya, awal-awal dulu dari ITB LAN internal untuk akses internet ya. Jadi kalau ini internet gitu ya. Internet. Ya, ini ada firewall-nya ya. Nah, ini LAN ya, LAN internal. Nah, LAN ini firewall-nya misalnya diperlukan bahwa oh yang boleh keluar hanya port 80 ya, port 80 allow. Nah, maka yang di sini LAN ini ya nggak bisa kalau mau ngakses misalnya di sini ada di internet ini ada server ya, server SSH gimana ya? Mau diakses port 80-nya nggak bisa karena hanya port 80 diblokir. Akhirnya apa? Akhirnya ya sudah SSH-nya ini dipindahkan ke port 80 gitu ya. Maka dari dalam ini kita bisa mengakses ini ke SSH port 80. Nah, firewall-nya karena ngelihat hanya port 80 dia allow. Nah, ini yang kita sebut security rendah karena dia hanya memeriksa paket saja dan tidak kenal konteksnya. Dia tidak kenal bahwa oh paket ini sebenarnya konteksnya ini SSH nih, bukan web ya, bukan web. Maka dia harusnya diblokir juga karena dia tahu bahwa ini sebenarnya paketnya paket SSH meskipun portnya 80 gitu. Tapi ini memang yang paling gampang karena dia paling gampang ya karena kita hanya melihat port aja ya. Jadi kita hanya melihat port yang keluar ya sudah ya. Cepat sekali ya. Jadi secara scalabilitas ini cepat dan ini bisa sebetulnya kalau mau kita masukkan ke dalam hardware pun bisa ya di hardware paket. Oke ya. Nah, biasanya cara kerjanya seperti itu ya. Mari kita lihat lagi di halaman berikutnya lagi. Nah, ini contohnya adalah seperti ini ya. Misalnya sebelah kanan ini adalah internet ya. Internet ya di sebelah kanan gitu ya. Maka si internet ini dia masuk ke si firewall-nya ini ya, si firewall-nya di sini dia hanya boleh yang boleh masuk ya. Misalnya panah ke dalam itu hanya mail, web dan telnet ya. Maka si firewall dia akan bilang, "Oh, oke, ini misalnya server web ya. Web server di sini bahwa yang boleh menuju ke si web server ini hanya web, telnet misalnya dulu ya. Sekarang udah nggak boleh ya. Ini ke mail server hanya port ini misalnya web port 80 443 boleh ke sini. Ini mail server port 25 ya mail ya. Habis itu yang lainnya nggak boleh misalnya. Telnet nggak boleh. Kalau yang ke dalam yang lainnya nggak boleh. Kalau yang keluar gimana? Keluar dari workstation keluar, ini boleh aja nih dari ini keluar ya. Misalnya, karena ini disebutkan any ya. Yang originating dari dalam keluar boleh. Jadi portnya ini jadi
Maaf, firewall-nya ini hanya membatasi yang masuk, yang keluar tidak. Ya. Jadi pemilahan atau tadi ya rules-nya nih ya, ini rules-nya berdasarkan IP address sumber dan tujuan dan nomor port sumber dan tujuan. Ya, jadi modelnya seperti ini. Ya, ini disebut paket filter. Ya. Nah, terus tentu saja dia bisa bentuknya macam-macam ya, bisa seperti ini ya. Jadi ini adalah paket filtering firewall-nya kayak tadi ya, ini internetnya. Kemudian ke internetnya dia bisa dimasukin kemana? Dia boleh ke sini, ya boleh ke sini, boleh ke sini misalnya. Ini port 80, port DNS port 53, sorry port 43 juga mungkin boleh ya. Email port 25 misalnya. Yang ke sini nggak boleh, yang ke workstation nggak boleh ya, karena ini workstation. Si firewall lah yang mengatur itu. Ya. Nah, biasanya si paket filter ini juga memantau protokol-protokol yang quote unquote berbahaya ya. Nah, jadi dia memang bisa macam-macam ya. Bisa kita nanti ada contohnya habis ini. Kita filter misalnya kita harus paham protokol-protokol yang kita anggap berbahaya ya. Misalnya NetBIOS nih file sharing ya. Dulu file sharing dibuka karena kita ya pengen file sharing. Tapi ternyata file sharing ini sering di-abuse ya. Jadi ini dianggap berbahaya, hati-hati ya. Ya, dan ini juga yang exploitable ini sudah ditemukan exploitnya sehingga ini di atas berbahaya ini malah sudah ada exploitnya gitu ya. Nah, jadi kalau kita membuat contoh sebuah paket filter itu seperti ini rules-nya ya, rules-nya. Jadi kita punya tabel. Tabel misalnya from bintang itu dari mana saja ya. Ini rules di dalam firewall ya. From bintang ini misalnya rule pertama ini diurutkan ya. Jadi begitu ada paket dia akan diurutkan, di matching dulu pertama. From bintang to www, nanti tentu saja ini ada daftarnya di bawah ya. Di dalam tuh www ini IP-nya berapa ya? Biasanya pakai IP gitu. Tapi ini kita tunjukkan supaya gampang ya. Dari mana saja menuju server www gitu ya. Source port-nya bebas gitu ya. Source port-nya bebas, tapi destination-nya port 80 misalnya ya. Protokolnya TCP allow. Nah, ini jadi ini supaya orang bisa mengakses web server kita. Dari mana saja menuju yang kedua ya, dari mana saja menuju mail gateway kita. Ini server mailnya, source port-nya bebas, destination-nya adalah port 25 ya, pokoknya menuju ini port 25, protokolnya TCP/IP allow. Nah, terus mungkin dari Squid, ini kumpulan ini ya, ke Squid itu adalah satu LAN mungkin ya yang boleh pakai Squid ini ya, atau ya ini pengguna lah ya atau apapun ya. Jadi nah, tentu saja ada definisinya. Dari daerah Squid menuju proxy ya. Selama dia portnya 8080 atau 3128 allow. Jadi ini misalnya untuk kita punya proxy misalnya rule ketiga. Terus yang keempat, MyNet. MyNet ini kita definisikan misalnya network kita ya, LAN kita ya. MyNet kemana saja ya, karena dia melakukan originating to mana aja, kemana aja boleh, source portnya apa aja, destination portnya, protokolnya apa aja, allow ya. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa originating dari dalam boleh. Sisanya kita deny. Ya, sisanya kita deny. Jadi kalau ada paket dia lewat masuk firewall, sama firewall diperiksa rules-nya ini ya. Kalau dia nanti komplain nomor 2 ya udah diterusan. Kalau dia nggak ada, nah dia masuk bawah paketnya itu di-deny. Jadi kita membuat tabel-tabel seperti ini. Ada pertanyaan tentang paket filtering? Sebelum kita ganti ke cara yang satunya lagi. Belum ada? Oke ya. Kalau belum ada, maka kita lanjut ke yang kita sebut application layer gateway. Nah, maka ini kita mau nanya Pak yang tadi, silakan. Oh, kan saya pernah pakai itu ya yang di server biasa itu yang di VM di mana gitu misalkan Azure atau GCP gitu ya. Itu misalkan pakai UFW itu berarti yang ini ya, Pak? Betul. Berarti kita pakai paket filter, betul. Oh ya, makasih Pak. Yuk. Jadi itu yang sederhana kita filter berdasarkan paketnya. Ya. Kalau sekarang enggak, kita berdasarkan proxy ya. Jadi application layer gateway itu kita minta bantuan proxy. Ini di layernya orang bilangnya namanya application layer gateway tapi proxy ya. Jadi biasanya
kita misalnya komputer ya, komputer atau workstation ya. Nah, kita minta tolong ke proxy. Nah, ya, proxy inilah yang minta melakukan sesuatunya. Ya. Jadi dia lewatnya proxy ya. Jadi kalau tadi sebetulnya kita langsung aja ya, cuma di monitor paket-paketnya. Kalau ini proxy-nya gitu ya. Kita minta tolong proxy. Ya. Nah, dia security-nya bisa tinggi ya, karena dia bisa memisahkan tadi antara internal dengan ini ya. Dia paham konteksnya. Oh ini apa? Lagi minta tolong apa? Web. Oh oke. SSH atau apa ya gitu. Nah, proxy juga potensi bisa meningkatkan kinerja kalau ditambahin dengan cache. Ya. Jadi kalau misalnya tadi si proxy-nya diminta untuk akses ya, akses internet, internet misalnya apa? Web ya. Entar misalnya web ya yang diakses kebetulan web, dia download webnya, ditaruhlah dia di dalam cache-nya ini dulu ya. Misalnya top 10 yang paling sering diakses ditaruh di sini, sehingga nanti kalau ada user mau akses lagi web tersebut, si proxy ngeliat ada nggak di cache-nya? Ada, oh langsung dia dibalikin ini aja ya. Jadi nggak usah nunggu langsung ke web ya. Dia dari cache-nya ini diteruskan. Nah tentu saja strategi dari cache ini macam-macam. Ada yang kita bilang, wah ini halaman yang sering diakses, atau yang recently ya 10.000 web terakhir, atau yang paling sering diakses ya kita bisa taruh di cache. Nah itu ya. Jadi kalau tanpa cache ya dia karena kita minta tolong ya di situ balik lagi ya potensi bisa mengurangi kinerja. Yang repotnya lagi dia proxy ini spesifik per aplikasi. Misalnya kalau tadi kan paket filter nggak ada ini aplikasinya apa nggak peduli dia. Kalau ini kita harus lihat dulu ini sebentar ini aplikasinya apa yang mau saya proksikan gitu kan ya. Jadi kalau kita misalnya dari dalam aplikasinya adalah misalnya internetnya adalah web, oke. Misalnya web, oke. Web berarti si proxy-nya tahu kalau dia user minta ini, dia request web dibalikin lagi. Oh, kalau protokol web itu. Kalau dia protokolnya FTP, oke. Maka dia bilang, oh oke, saya ngerti FTP begitu. SSH mengerti gitu. Nah, kita punya protokol misalnya aplikasi baru ya, aplikasinya misalnya aplikasi cek saham gitu misalnya gitu ya. Dan dia protokolnya baru, bukan web, bukan web based, bukan FTP, bukan SSH, apalagi lah kita buat some kind of protokol baru gitu ya. Nah, ini proxy-nya harus diupdate dengan itu. Ya. Nah, dia harus punya cara ininya ya tadi gimana nih protokol baru. Gitu. Dan dia juga scalability-nya rendah karena dia memecah model client server. Ya. Kalau biasanya kita model client server kan di sini client ya. Nanti ini server ya. Nah, kan biasanya client the server itu kan komunikasi bolak-balik. Nah, ini di tengahnya ada middleman-nya lah ya. Sehingga dia bisa dianggap ada delay-nya sedikit lah ya, karena ini tentu saja dia harus memproses segala macam ya. Sehingga ini scalability-nya bisa rendah karena ya tergantung jumlah client servernya ada banyak atau enggak ya. Jadi ini akan dibebani ya. Jadi itu intinya itu ya. Nah, kalau gitu gimana cara kerjanya? Cara kerjanya tuh, nah ini kita siap-siap seperti ini. Jadi yang kita sebut proxy itu adalah ini ya. Oke, misalnya ini kliennya, ya ini ya server di internetnya. Misalnya kliennya ingin mengakses internet, misalnya web lah ya. Maka ini yang pertama ya, klien dari portnya ya, port sekalian dengan port 1 ingin menuju si server ini ya. Kita menuju itu. Maka dia akan connect ke proxy dulu. Ya. Oke. Nah, si proxy akan merewrite ya. Kan tadi dia klien ini tadi ya kan dilihat ya proses ini sama dia terus di rewrite. Oke. Saya akan merewrite dari si proxy-nya ini ya, dengan portnya baru lagi ke luar ya. Jadi dia akan merewrite sendiri. Jadi kalau dilihat dari kacamata si server di internet, paketnya segala macam itu datangnya dari si proxy. Dia nggak tahu bahwa yang request sebetulnya si yang server 1 ini ya. Jadi si ini ngelihatnya, oh kalau dia lihat dari paketnya nih, paketnya dari mesin IP-nya IP proxy ya, source port-nya ya, portnya juga dari proxy. Ya. Masuk ke situ. Set ke server dengan portnya server ya. Nah, selesai dari situ, oke, sama si server direspon balik, oke,
saya merespon balik ke proxy ini. Gitu ya. Jadi dia responnya juga respon dari server ini ya, server portnya server ke proxy ini. Nah, sama proxy dia tahu, oh tadi request yang ini itu ini kan oleh si klien ini. Maka dia akan merewrite lagi, dibalikin lagi ya. Jadi dari sini dia buat paket baru ke sini. Jadi dari IP proxy, port proxy ke IP client ini port baru lagi. Sorry, portnya port yang satu tadi ya, port yang awal tadi. Jadi dia seolah-olah ya minta tolong ya, ini tolong ambilin data dari server. Oke, saya ambilin data dari server, balikin lagi ya gitu. Tapi dengan cara dia merewrite baru ya. Jadi si server ini nggak tahu, buta terhadap apa yang di belakang ini. Ya karena yang dilihat hanya dari si proxy ini ya. Gitu. Nah, yang menariknya apa? Menariknya adalah kita bisa melakukan yang kita sebut tanpa routing ya. Jadi kalau kita punya misalnya semuanya ini ya, katakanlah kita punya setup server seperti ini ya, di satu LAN kantor atau kampus atau bahkan virtual gitu ya, kalau kita sudah setup satu proxy ini ya, maka si klien ini nggak perlu routing ya. Kita bilang bahwa semua yang akan mau apa ya akses mau ke internetnya, mau akses ke internet itu langsung kita ini kan ke si ini apa proxy ya. Jadi semuanya diarahkan proxy. Jadi bisa juga tanpa routing ya. Jadi ini bisa seperti itu ya. Bisa tanpa routing dan host lokal yang boleh menghubungi proxy-nya ini supaya nggak di-abuse sama orang lain, maka hanya host lokal yang bisa ini. Jadi ini membuat request, teruskan kebaliknya lagi. Nah, tentu saja di sini juga bisa ditambahin paket filtering ya. Paket filtering juga bisa kalau mau ya. Tapi pada prinsipnya yang utamanya kalau dari application layer gateway itu atau proxy itu adalah minta tolongnya lagi ya. Dan karena dia minta tolong maka oleh si proxy tadi dibuatkan paket baru lagi ya. Jadi tadi maka di sini paketnya baru gitu ya. Ini prinsipnya ya. Si proxy ya. Oke, kalau begitu maka kita tentu saja bisa membuat kombinasi-kombinasi lain-lain ya kayak gitu tadi ya. Jadi kalau ada internet maka si application gateway-nya si proxy-nya ada di sini gitu ya. Jadi ini misalnya kita punya web servernya taruh di sini, ini internet di dalam. Nah, di daerah-daerah yang diakses oleh orang luar atau di internet itu kita sebutnya namanya daerah demilitarized zone, DMZ ya. DMZ ini adalah daerah yang ya kita sebut mengkhawatirkan ya, demilitarized zone. Ini daerah tempat terjadinya perperangan atau attack itu adanya di sini semua. Sementara di ini kita pisahkan ya, di belakangnya si application gateway, di belakangnya firewall tadi. Ini firewall yang jenis application gateway seperti ini. Ya. Jadi bisa seperti itu ya. Ada pertanyaan? Jadi bedanya yang satu cuma mengamati paket lewat. Kalau ini minta tolong kepada si proxy-nya atau application gateway atau ke gateway tadi, tolong ya, ini saya di apa. Oke ya. Nah, terus berikutnya lagi ada yang kita sebut namanya stateful inspection. Nah, kalau kita lihat terutama ya kalau dilihat dari yang paket filtering tadi dia nggak paham state-nya karena dia cuma bilang port berapa. Saya cuma monitor port yang di-allow ini, port yang ini. Jadi saya tidak mempedulikan itu. Tetapi itu jelek ya, karena protokol itu ada state-nya sebetulnya kalau kita mendesain protokol. Protokol FTP ada state-nya, protokol SMTP ada state-nya, ini tahap authentication dan lain sebagainya. Sehingga dia tahu ini sebetulnya si firewall itu ngelihat si paket yang bolak-balik ini itu dalam tahap state apa. Sehingga kalau misalnya dia nggak perlu authentication lagi karena dia udah lewat itu, nah dan seterusnya. Sehingga dia bisa potensinya bagus ya untuk dari segi security dan kinerjanya bisa tinggi. Tapi problemnya untuk state inspection ini biasanya sangat spesifik vendors atau spesifik softwarenya. Ya, jadi ya kalau kita pakai toolsnya ini atau firewallnya ini ya caranya demikian ya berarti harus kita pelajari itu. Kalau ada protokol baru harus kita ubah-ubah. Jadi ini repotnya adalah gitu ya, karena belum ada standar gimana cara melakukan stateful inspection. Nah ini kebutuhannya Pak. Kebutuhannya kalau kita punya protokol
yang menggunakan port lebih dari satu. Contohnya FTP ya. FTP jadi dia ngelihat di dalamnya seperti apa. Contoh yang paling gampang FTP itu gini. Nah, misalnya saya pakai komputer di dalam ya, komputernya adalah ini kliennya, komputer saya di sini ya. Saya ingin FTP keluar ya. Akan FTP keluar. Oke, nah biasanya FTP server itu ada di port 21 ya. Port 21. Oke, FTP, saya ingin connect ke tempat Anda. Oke, dia masuk ke sana. Berarti firewall-nya ini port 21 dibuka ya. Port 21 dibuka itu. Nah, biasanya nanti ada data segala macam ya, itu bisa diberikan di port 20 ya. Tapi bisa juga di port 21 tetap ya. Jadi 21 ini untuk port untuk komunikasi segala macam. Oke, login, authentication segala macam. Kadang nggak gitu, kadang di sini untuk 21 untuk ke sana, 20-nya responnya dibaliknya di port 20. Kadang gitu ya, 20 dan 21 ini kadang di-pair kan, kadang 21 aja. Nah, login segala macam gitu. Terus kemudian si kita mau bilang ambil file itu misalnya get apa ya? Get update.exe gitu ya. Nah, si FTP server bilang oke. Ya. Tapi dia bilang gini, update.exe akan saya deliver di port. Nah, dia naik portnya 7321 misalnya. Nah, dia gitu bilang gitu. Jadi dia datanya sendiri tidak dikirimkan lewat port 21 tapi port baru yang ini tuh baru dibuat. Harus baru di-assign. Dia baru assign port 7321. Nah, si firewall ini kan bingung ya. Dia kan hanya misalnya firewall-nya kita configure tadi ya hanya bisa port 21 dan 20. Port 7321 nggak ada. Jadi firewall-nya dia ya nggak akan bisa jalan. Kalau firewall yang tidak stateful nggak akan bisa jalan karena ke sini sama firewall diblokir. Jadi FTP-nya terhenti aja gitu. Get update.exe gitu ya. Dia diem aja. Karena si server ini bilang, "Oke, ini saya sudah siapkan di port 7321, ambil." Gitu ya. Nanti kalau ada request baru lagi, misalnya saya ambil apa, oh ya portnya beda lagi ya, boleh. Nah, berarti kalau dia stateful, maka dia ngelihat, oh ini tadi bagian ini sekarang ada request, bukan ada request ya, ada siap data di port 7321, maka dia allow ya, 7321. Temporary ya, dibolongin ini, maka si data ini bisa masuk ke server, bisa masuk ke komputer kita. Ya ini kalau 7321 temporary ya. Selama sesi FTP ini berlangsung gitu. Nah, ini kita sebut namanya stateful karena dia melakukan menginspeksi paket itu tadi bagian dari state FTP yang mana. Ya. Kalau di awal-awal 7321 dibuka nggak mungkin karena dia bilang ini bentar kamu ini state ini masih state authentication baru connect gitu. Jadi kalau awal-awal 7321 ya nggak ada si firewall ini nggak bisa dibuka. Jadi inilah yang disebut namanya stateful ya. Nggak salah ada slide-slide lagi ini sama juga lah ini slide-nya juga ya kayak gini deh. Tapi ini servernya sebelah kanan ya. Gitu ya. Kadang-kadang nggak bisa ya datanya ditaruh di port 20 biasanya. Ya ini hanya untuk menunjukkan. Tentu saja, nah di luar itu ya bisa kita kombinasikan macam-macam ya. Bisa kombinasi paket filtering, dual home gateway, screen. Jadi ya sudah kita buat kombinasinya bisa macam-macam ya. Misalnya paket filtering aja biasa pakai ini ya. Bisa kita filtering lagi. Terus ada juga yang kita sebut namanya dual home. Dual home itu kakinya 2. Jadi kita punya mesin yang paket filtering juga. Tapi biasanya di sini tuh ya kita kasih kakinya 2 tuh Ethernet card-nya 2 lah kira-kira gitu ya. Ini sih di firewall ini Ethernet-nya 1, ini ETH 1-nya di sini ya. ETH 1, ini ETH 2 di 2 kayak gini ya. Kita sebutnya namanya dual home ya. Dual home gateway ya kita bilang masuk sini keluar sana dan seterusnya lagi. Bisa kita lakukan seperti itu. Tentu saja di sini bisa pakai proxy, bisa tidak pakai proxy, tapi prinsipnya ini kita sebutnya namanya dual home gateway ya. Karena kakinya 2. Ada yang screen subnet, dan lain-lain sebagainya namanya beda-beda, tapi intinya tadi ya semua bagian itu ya.
screen subnet, macam-macam lah. Ya. Ada pertanyaan? Nah, jadi cuma 2 ini ya. Oke, ada pertanyaan kah? Kalau belum ada, dan saya bisa melanjutkan lagi, kasih jempol, supaya saya bisa melanjutkan lagi. Contoh kalau sekarang. Oke, boleh lanjut? Oke ya. Oke. Saya ke... Nah, sekarang saya ambil contoh aja ya. Contoh. Oh iya, masih ada ini ya. Nah, sekarang ini ada lagi. Saya mana ini? Set ke sana. Nah, ini saya share lagi. Oke. Ada lagi yang teknologi yang kita sebut yang relevan ya, atau yang terkait dengan itu. Ada yang namanya NAT ya. Jadi ceritanya begini. Nah, kayak tadi ya, proxy ya. Proxy itu kan kita proxy dari kita keluar ya. Nah, dari sebaliknya juga bisa juga ya, dari baliknya keluar. Katakanlah kita punya link internet connection cuma dikasih IP publiknya 1 ya. Nah, kita gimana caranya ya supaya nanti bisa memberikan server di dalam kita sendiri ya. Nah, itu kita sebut namanya reverse NAT sebetulnya. Tapi NAT itu adalah bahwa sekarang kan gini. Nah, ini misalnya gini ya. Contohnya kan tadi kita pakai yang proxy lah ya, ini pakai proxy. Yang mana tadi? Anotasi saya. Oke, pakai proxy ya. Nah, pakai proxy. Nah, sekarang kan ini proxy di tengah-tengah, ini lewat ke internet ya. Di sini kan ke internet ya. Nah, berarti di sini IP-nya harus global ya. Ini IP public ya, IP public ya. Sekarang kita di dalam LAN kita di belakang proxy ini kan kita ada LAN ya. Ini salah satunya komputernya ini, ada komputer lagi, banyak lah ya. Nah, kalau dulu bingung. Karena kita pengen, wah ini kita minta IP lagi. Kalau di sini ada 25 komputer, gimana IP-nya? Nah, sekarang dengan konsep NAT, karena nanti kita minta tolong si proxy ini, maka IP di dalam ini bisa kita menggunakan IP privat ya. Privat itu misalnya kita punya IP yang 192.168 ya, titik bintang ya. Nah, yang ini tuh IP-nya privat. Kita sebutnya IP privat non-routable di internet. Jadi kita punya IP yang di dunia di internet sini nggak ada. Di luar di internet ini nggak ada yang namanya 192.168 apa itu ya, nggak ada di internet ya. Itu nggak ada. Karena itu IP itu disebutnya privat. Sama router-router nggak di broadcast-kan kemana-mana, itu privat, nggak ada. Ya. Nah, kita bisa set di internal kita, misalnya di sini adalah 192.168.112 misalnya, yang ini 1.13, yang ini 1.14. Mungkin kita punya subnet lagi ya, di sini ada, karena ada router lagi, di sini 192.168.73 misalnya. Ada lagi ya komputernya, ada komputer lagi di sini, ada komputer lagi gitu ya, 192.7.7 gitu ya. Jadi kita buat gitu. Jadi semuanya ini kita bisa minta tolong, semuanya bisa akses ke internet. Kenapa? Karena dia bisa minta tolong ke si proxy-nya ini. Proxy, saya 192.168.7.3 minta tolong ambilin ke internet dong ya. Nah, dia kan IP-nya non-routable di internet ya, IP privat. Jadi di sini IP-nya IP privat. Tapi si internet kan kalau dia langsung akses di internet nggak bisa karena ini IP-nya privat. Nah, dengan adanya proxy ini, saya bisa membuat IP privat di dalam, ya. Privat di dalam, ya. Nah, dengan teknologi yang namanya NAT tadi ya, Network Address. Jadi yang dilakukan oleh si proxy ini, yang melakukan tadi ya, rewrite itu tadi namanya NAT. Dia pakai IP privat 192.168.73, dia minta tolong, oke ya. Misalnya ini ya, 192.168.73 katanya. Dia minta request ke www.google.com port 80 deh, oke. Nah, sama apa namanya proxy tadi di rewrite. Dia mau minta Google port 80, oke.
Nah, dia akan minta kan buat paket baru. Nah, dengan IP publiknya dia, ya, dia minta ke Google, ya, IP publiknya dia, karena ini publik bisa dibalikin lagi, sama dia dijawab oke. Nah, terus sama dia di rewrite lagi. Oh, tadi ya, yang request tadi itu untuk si 73, jadi balikin lagi di sini. Pada saat yang sama juga mungkin ada request lagi dari yang ini ya, misalnya 1.13 request juga, request lagi gitu ya, balikin lagi. Nah, dengan cara demikian, nah, maka dengan cara yang demikian di dalam di sini kita bisa menggunakan IP privat ya. Suka-suka kita ya, privat. Jadi di kos-kosan Anda misalnya ada 192.168.1.1, di kos-kosan teman lain juga ada juga 192.168.1.1, nggak nabrak ya. IP yang sama itu nggak tabrakan karena proxy-nya beda gitu ya. Yang satu itu ya ke proxy yang di tempat kos-kosan Anda atau di rumah Anda, yang di luar juga taunya IP publiknya yang Anda gitu ya. Jadi pakai IP privat itu bisa. Ya. Kalau yang 10 ya, 10 titik bintang ya bisa. Depannya 10 juga ini IP private juga. Gitu ya. Jadi NAT itu adalah prinsipnya seperti itu. Nah, ini dulu kalau dengan dengan tadi yang paket filter nggak bisa, karena paket filter itu tadi harus IP-nya public ke public ya. Public ke public ya. Ini nggak bisa. Nah, itulah sebabnya kalau kita bilang di sini kan sekarang ini IP, sekarang kan IP versi 4 ya, yang 192 sorry maaf 167.205.25.1 gitu misalnya. Ini kan IP versi 4 ya. Ini server ITB gitu ya. Kalau tadi pakai yang IP sorry maaf, yang pakai yang di sini itu pakai apa namanya paket filtering, maka di bawahnya di belakang ini juga harus IP-nya juga harus IP public ya. Misalnya 202.138 berapalah gitu ya. Nah, repotnya apa? IP versi 4 ini terbatas ya. Jadi orang-orang bilang, "Wah, ini lama-kelamaan habis." Maka orang-orang dipaksa lari ke IP versi 6 ya, IP version 6. Maka orang-orang dipaksa ke sana. IP mana nih? Sorry. IP version 6 yang mana dia lebih panjang lagi ya daripada ini ya. Sehingga semuanya di sini pakai IP-nya quote unquote IP-nya public semua ya. Tapi IP version 6. Tetapi dengan adanya teknologi NAT ini yang ditaruh di sini, maka orang-orang bilang, saya malas pakai IP version 6, saya pakai IP version 4 aja. Kan toh dia ada NAT juga di sini. Udah dinatin aja di sini IP-nya privat-privat. Yang memang public yang terbatas itu yang di sini ya, yang public ini terbatas yang di sini ya. Yang di belakang sini kan private. Sehingga di Indonesia ini tidak ada drive untuk pindah ke IP version 6. Karena di rumah-rumah, misalnya kita rumah ada 7 komputer, ya semuanya di NAT pakai IP lokal. IP routernya cuma satu ya, yang langganannya kita cuma satu, yang dapat IP-nya ke internetnya cuma satu, IP publiknya cuma satu. Gitu. Jadi itulah sebabnya IP version 6 tidak cepat diadopsi. Dulu kalau belum nggak pakai NAT itu semua harus publik, maka semuanya harus dikasih IP publik. Dan karena IP version 6 itu field-nya lebih banyak, maka katanya potensialis semua devices di dunia ini semuanya bisa punya IP public dan nggak akan kehabisan IP public. Gitu. Ada pertanyaan? Sekarang satu lagi tentang VPN. Nah, VPN. Apa maksudnya VPN? Nah, kan tadi kita punya ini ya internet ini di sini harusnya IP-nya kan publik ya. Kalau internet ya publik ya. Nah, gimana kalau kita di LAN ini tadi pakai IP privat? Ya, misalnya di sini kita pakai IP privat ya. Misalnya saya di rumah di sini LAN-nya komputer-komputer yang di rumah dihubungkan kepada router. Misalnya saya dapat IP 192.168.1.120 misalnya IP saya di komputer saya di sini. Saya mau akses server di ITB gitu ya. Tapi IP saya kan ini ya. IP si LAN-nya ini si router kita ini di luarnya tentu saja ada IP publiknya ya. IP publiknya misalnya saya nggak tahu 202 sekian-sekian gitu, nggak tahu lah berapa ya. Gitu ya.
Nah, kita mau kehubung ke internet, misalnya ITB, IP publiknya saya nggak tahu, yang di sini 167.205 berapa ya, ini yang ini ya di sini. Di dalam ITB juga ada LAN-nya juga ya, ada LAN-nya juga. LAN-nya juga, kalau ini kebetulan kalau kita LAN di ITB IP-nya publik kan ya. Ini misalnya ada 167.205 22 88 22, saya lupa di tempat saya itu berapa, karena udah lama nggak kampus ya. 22 berapa ya, saya lupa ya. 2281 lah misalnya gitu ya. 81 ya, server di situ, LAN-nya saya lupa 167.205, LAN-nya berapa saya lupa ya. Nah, sekarang problemnya gimana? Saya mau akses resources yang ada di lab ini. Misalnya ada satu server yang mau kita, ini ada file server di sini. Tapi si file server ini dibatasi. Saya bilang file server hanya boleh dibatasi dari LAN ini aja. Nah, kalau saya mau akses dari rumah gimana? Nggak bisa kan ya? Oke. Nah, dengan menggunakan VPN ya, saya menjalankan aplikasi VPN ya di sini ya. Dengan mengatakan seolah-olah saya mau connect ke VPN server ya, ini nanti lewat sini. Nah, di sini ada VPN servernya nih ya. Ya, connect dengan VPN server. Saya IP-nya 192.168.120 di dalam sini ya. Terus keluar di sini pakai IP publiknya ini. Tapi saya bilang ke connect VPN server, saya bilang VPN, saya user ID-nya ini, tolonglah saya dikasih IP lokal ya. Sama si VPN server, ini kita seolah-olah di-assign interface baru ya. IP-nya kita memang ini, tapi kita pura-puranya ada virtual interface dengan IP 167.205 misalnya ya. 22, kamu saya kasih 89 misalnya. Ya. Jadi sebenarnya IP-nya ada dua dia, si komputer saya yang beneran ini, yang virtual ini. Nah, dengan demikian saya connect keluar ini ya, paket saya tuh di rewrite lagi, dibungkus lagi, di rewrite seolah-olah paket saya itu nantinya ya masuk ke si VPN server ini ya, dibungkus itu di dalamnya tuh seolah-olah saya itu IP-nya adalah 167.205.89. Dengan kata lain, seolah-olah saya ini, mesin saya yang ini ya, mesin saya yang ini, seolah-olah virtualnya ada di sini gitu. Ya, virtualnya ada di situ. Yang satu ini yang IP-nya 167.205.2289 ya. Jadi seolah-olah yang ini ya saya ada di sana. Dengan VPN itu seperti itu. Jadi dengan kata lain saya ada di sini, tetapi kalau dilihat dari kacamata internet gitu ya, dari kacamata internet itu saya IP-nya 167.205.889 misalnya. Gitu ya. Sehingga kalau ini karena ini satu LAN bolehlah gitu ya. Si VPN pada dasarnya adalah itu ya. Jadi dengan kata lain kalau VPN itu kalau kita sederhanakan lain ya. Jadi kalau saya VPN, kalau saya di sini ada mesin ya. Maka dengan secara VPN seolah-olah saya mesin itu virtually ada di sini gitu ya. Nah, jadi saya misalnya tadi ya 167.205 tadi ya. Misalnya gitu ya. Sorry 89 tadi. Oke. Nah, maka yang saya lakukan dengan menggunakan VPN itu seolah-olah saya aksesnya dari sini. Jadi sebenarnya paket saya itu ya. Paket saya itu nanti akan lari dulu ya, paket saya dari sini tuh lari ke sini, sini, baru nanti dikeluarin dari internet gitu. Tapi keluarnya ini seolah-olah ya ini 167.20 nih. 289 gitu. Gitu ya si VPN gitu. Jadi kalau misalnya nih, ini kebetulan nih misalnya di sini saya IP-nya yang di sini ya, IP publiknya 202 138 berapa ya? Misalnya ini IP Indonesia lah ya. IP Indonesia misalnya. Kemudian misalnya di sini adalah IP Jepang misalnya. Ya.
Sehingga nanti seolah-olah saya berasal dari Jepang ya. Misalnya physically dari Indonesia ke sini, tapi keluarnya dari Jepang. Sehingga kalau saya yang akses layanan apa Reddit lah, akses layanan Netflix lah, maka seolah-olah saya datang dari Jepang. Jadi kalau dilihat dari internet, dia akan melihat saya seperti dari situ. Meskipun fisiknya. Jadi kita sebetulnya dengan VPN seperti itu. Ya. Tapi di sini harus ada VPN server dulu ya, yang mana kita tadi ya buat layanan di situ. Makanya kalau kita pakai VPN itu sebetulnya yang misalnya ada VPN di Amerika, di mana atau di Rusia atau apa ya, di Jerman. Ya kita sebenarnya dari sini kita connect ke VPN server. Nah dari nanti seolah-olah paket kita tuh dari sana. Gitu. Ada pertanyaan? VPN. Nah, VPN kalau by default ternyata saya tadinya pikiran saya kalau ini VPN ya, maka dia otomatis ada encryption-nya. Ada encryption. Ternyata VPN itu tidak ada ya. VPN by default tidak ada encryption-nya, maka kita harus mengaktifkan encryption-nya ternyata. Jadi VPN itu saya kira ya by default encrypted tapi ternyata enggak. Nah, sekarang konfigurasi dari aplikasinya tuh sekarang ya tinggal konfigurasi dari aplikasi kita bilang saya maunya encrypted. Encrypted. Gitu ya. Defaultnya tidak. Oke. Ini adalah VPN. Ada pertanyaan? Ada VPN. Jadi dengan adanya firewall proxy itu tadi bisa ini ya, networking kita bisa kemana-mana. Nah, sekarang kita pertanyaannya firewall. Firewall itu dulunya yang bagus itu hardware, sekarang firewall kebanyakan software. Kenapa? Karena dulu firewall hardware itu high performance. Tadi ya, kalau kita ngelihat paket ini, kan kita punya rules kan ya. Rules-nya misalnya saya pengen ngepaket port 80, 43 allow, sisanya enggak. Maka semua paket itu dilihat. Paket masuk dilihat, paket masuk dilihat, paket masuk dilihat. Kalau software, nah paket masuk dilihat di hardware-nya boleh. Terus nanti kita sama software-nya diperiksa, oke dibuka dulu paketnya, portnya berapa. Nah secara software seperti itu. Tapi ini juga sekarang yang high performance ini tuh paketnya itu bisa di rules-nya ini di compile dimasukkan ke ASIC ya. Langsung masukin ke hardware. Jadi hardware ya. Bisa rules-nya bisa dimasukkan ke hardware jadi dia performance-nya. Software lebih banyaknya itu masalah konfigurasinya easy segala macam. Kalau hardware tadi ya harus di built in ke hardware-nya. Kalau ini konfigurasinya easy, modification easy dan lain sebagainya. Nah, sekarang computing sudah makin hebat ya. Computing makin hebat sehingga software pun udah bisa ngejar ke hardware. Jadi ini sekarang ini distinction-nya kecil kecuali kita memang melakukan monitoring atau melakukan ininya tuh dengan level yang sangat tinggi ya, terabytes per second gitu misalnya, terabits per second misalnya. Nah, berarti kita pakai hardware. Kalau yang di luar itu sekarang masih bisa kekejar lah semuanya pakai hardware. Jadi sekarang ini perbedaannya ini sudah tidak jadi isu lagi. Ada pertanyaan? Ya, jadi selalu bolak-balik yang non teknisnya adalah policy ya. Nah, policy. Nah, policy itu gimana? Nah, ada dua mazhab ya. Jadi policy itu ada gini. Yang tidak eksplisit diperbolehkan berarti dilarang. Jadi ini kita sebutnya namanya whitelist. Yang pertama ini namanya whitelist ya. Jadi kita punya daftar whitelist ini. Nah, yang berbolehkan yang itu. Di luar itu dilarang. Misalnya ada satu tempat yang dia sangat paranoid, yang boleh hanya update antivirus dari www.microsoft.com, google.com, segala macam, tapi yang lainnya nggak boleh. Jadi kalau kita buka yang lain-lain nggak bisa. Karena hanya domain-domain ini atau IP-IP ini yang diperbolehkan. Kalau ini beda lagi, yang ini blacklist ya. Yang tidak eksplisit dilarang berarti boleh. Jadi kita punya daftar blacklist ya. Ada nggak di situ? Kalau ada di situ nggak boleh. Tapi kalau nggak ada di situ, boleh. Jadi di sini biasanya isinya adalah pornografi lah, segala macam, game site atau apa, ini di blacklist saja di sini. Gitu. Nah ini biasanya lebih terbuka, kalau ini lebih restriktif ya. Nah tergantung kita mau metodologinya mau blacklist atau whitelist ini tergantung dari kebijakan di tempat. Gitu. Ya, kebijakan di kantor. Ya. Ada pertanyaan sebelum saya kasih contoh yang namanya contoh firewall di Linux. Silakan kalau ada pertanyaan dulu.
Belum ada? Belum ada? Oke, kalau belum ada, kasih jempol. Saya jempol tuh, saya bilang boleh terus. Oke. Oke ya. Oke, jadi ini sekarang kita akan cerita sedikit ya tentang firewall ya. Firewall. Ini, nah, kita ini aja lah ya, langsung aja ya. Contoh nih ada contoh. Tentu saja ini bisa beda-beda. Ini tentang konsep chain ya, IP chain. Ya. Di dalam firewall-nya si ini Linux based firewall ini, misalnya ya kita lihat Linux firewall dan ini sebenarnya bisa ke firewall yang lainnya. Kita ada yang disebut namanya konsep chain. Ada input chain, ada output chain, dan forward chain. Ya, maksudnya gimana sih gitu ya? Nah, semua paket yang masuk ke komputer harus melalui input chain. Nanti kita lihat diagramnya. Semua paket masuk ke sini. Semua paket yang keluar dari output chain. Semua paket yang masuk tapi diteruskan ke tempat lain masuknya ke forward chain. Ya. Jadi kalau kita lihat secara diagram itu seperti ini. Paket masuk dari jaringan seperti ini. Ya. Maka kita bisa lihat bahwa dia masuk ke input chain ya. Ini input chain ya di sini. Input chain. Ini output ya. Output chain. Ini ya. Jadi ini input, output. Nah ini forward. Ya. Jadi kalau kita lihat ada paket masuk, paket masuk. Maka sekarang mangling itu maksudnya diubah-ubah dulu ya, di rewrite dulu kalau ada yang perlu di rewrite. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Yang kemudian kedua di si firewall-nya itu perlu ini di rewrite-nya secara NAT dulu nggak? Ya. Kalau nggak ada, oke. Oh nggak ada, misalnya katakanlah nggak ada ya. Jadi katakanlah ini karena ini sederhananya dulu ya. Paket masuk. Nah sekarang kita lihat. Paket masuk ini apakah untuk network yang di firewall kan atau tidak? Misalnya di sini dia nanti yang fungsi firewall di sini ya. Oh enggak, itu untuk network yang lain. Oh kalau enggak untuk network lain, bukan network yang di belakang firewall ya terusin aja ke sini. Terus keluar lagi. Ya. Nah, dia yang kalau paketnya enggak kita firewall. Oke, kalau gitu ada paket yang perlu kita firewall. Dilihat masuk ke sini. Oh, ini bukan firewall untuk kita. Oke, masukkan ke filter di input. Kemudian kita lakukan proses, baru kita masukkan ke output. Ya. Tentu saja ini ada di rewrite, dinatkan, di filter segala macam lah. Pokoknya ini kira-kira masuk ini input, output, baru dibalikin lagi. Gitu ya. Jadi ini ada ini forward ya. Ya. Oke, nah jadi konseptualnya gitu ya. Ini detailnya ada, tapi konseptualnya lebih gampang. Oke, misalnya kita pakai command line ya, pakai command line. Ini tujuannya command line, nanti GUI belakangan ya. Ini -F itu kita melakukan flush ya, kita kosongin dulu. Oke, rules ya, kita rulesnya flush rules ya. Rules di input kita flush, di output kita flush, di forward kita flush ya. Maka ini semua kosong, firewall-nya nyala tapi nggak ada rules-nya. Ya. Maka kita bisa lihat statusnya dengan perintahnya ini IP tables -n VL keluarlah tablesnya. Oke, kita mulai dari kondisi firewall-nya itu any to any allow. Jadi kalau tadi itu di tabelnya any to any allow. Oke, sekarang firewall-nya mulailah kita misalnya saya ingin membatasi nomor IP ini. Nomor IP ini nakal atau jahat ya. Atau jahat. Oke, saya ingin IP ini saya filter di firewall. IP tables, maka saya bilang ini IP tables ya. Source-nya ya, source-nya adalah IP sekian ya. Mau diapain nih? Perintahnya action-nya adalah ini action-nya ini ya. Action-nya apa? Saya drop. Jadi dia bisa accept, deny, drop. Jadi saya mau bilang, semua paket yang berasal dari 192.168.1.5 ini di drop. Kalau di drop itu apa? Hilang aja. Kalau di deny itu nanti dia akan si firewall ngirim paket balasan ke si 192.168.153 bilang, kamu di deny. Jadi si ini tahu bahwa kamu di deny paket. Kalau di drop diamin aja, hilang aja paketnya. Udah hilang, nggak usah diproses. Jadi kalau dari kacamata si yang ini ya, dia akan lihat ngehang aja itu. Kok nggak ada jawabannya? Kalau di deny ada jawabannya kamu di reset. Saya nggak ngasih kamu. Nah,
ini rules-nya ini, tapi rules ini mau kita masukkan ke chain yang mana ya? Kita masukkan di chain yang input ya. Jadi perintahnya adalah IP tables append, itu append ya, append, masukkan ke rules, append ke dalam rules di chain input ya. Chain input. Apa tadi rules-nya? Rules-nya adalah kalau ada IP dari sekian, source-nya ini di drop, maka si input punya rules ini ya. Nah, jadi kita bisa lihat, kalau kita lihat di rules-nya nanti rules output-nya kosong, rules forward-nya kosong, rules input-nya ada ini. Gitu ya. Sehingga nanti bisa kita coba. Jadi kalau itu tadi ya, misalnya di sini ada firewall ya. Ini di belakang firewall ya, ini belakangnya. Misalnya di depannya ada 192, 168, 153. Misalnya ini firewall-nya di sini ya. Di belakang ini ada apa? Misalnya saya setup web server lah ya, web ya. Atau server apalah ya, mail atau apalah, atau telnet atau apa gitu ya. Si ini begitu masuk ke si firewall, begitu dikasih rules-nya ini, maka dia akan hilang. Cek gitu. Di sini nggak ada. Paketnya aja, begitu ada paket dari sini langsung di drop. Masih tempat sampah ya sama si firewall. Nggak ada tanda-tanda di belakang. Gitu ya. Kalau saya pengen satu segmen, nggak satu mesin, ya bisa saya batasin. IP table. Nah, misalnya saya kalau tadi pokoknya IP 192.168.1 yang tadi ya, kalau tadi pokoknya si ini mau kemanapun juga saya drop. Nggak peduli, pokoknya saya ngefilter si IP-nya ini. Ya. Kalau sekarang nggak gitu. Nah, sekarang kita misalnya gini. Semua yang berasal dari sini ya, ini karena kita ini daerahnya ini kok daerah public area ya, public area misalnya 192.168.1 titik bintang ini kalau 24 ini kan ya. 24 tuh depannya ini 8 bit 8 bit 8 bit ya, belakangnya bebas ini, jadi berarti ini maksudnya 192.168.10 ya sampai dengan nah itu ya 192.168.1255 ya, maksudnya gitu kan tadi ya. IP sekian tidak boleh akses FTP server ya. Jadi ini nanti di sini ada firewall ya. Di sini ada FTP server. Ya. Nah, maka kita bisa batasi IP tables ya. IP tables append to chain input. Source-nya, nah source-nya adalah 192.168.10/24 di satu segmen gitu ya. Protokolnya adalah TCP/IP, protokolnya ya, protokolnya bisa kita setkan gitu ya. Destination port 21, ini FTP ya. Drop. Sehingga kalau ada yang mau ada yang mau kena masuk ke firewall, terus dia mau ke FTP server, kita drop aja, pakai hilang aja gitu ya. Ada seperti itu. Nah, biasa. Nah, terus tapi ini yang nggak boleh, misalnya, nah ini IP tables -P input drop, ini semuanya di drop. Nah, jangan dilakukan karena kita bisa keblokir juga. Jadi ini kenapa dilakukan gini? Nah, ini ada manfaatnya, ada Pak, itu. Tapi ada manfaatnya, tergantung ya. Jadi misalnya kita punya firewall. Ini misalnya di sini pakai ada LAN ya, LAN internet, ini internet ya. Ini kalau kita punya akses ke konsolnya, kita di depan konsolnya ya, di depan konsolnya, jangan dari remote ya. Di depan konsol kita bilang ke firewall ini. Nah, artinya apa? Itu seperti ini kita cabut UTP-nya gitu ya. Jadi semua yang masuk ke sini drop semua. Ya. Semua yang masuk ini. Termasuk yang dari belakang juga ya, yang masuk. Pokoknya semua masuk ke firewall kita drop. Ya, jadi jangan lakukan ini karena nanti kita nggak punya akses ke firewall-nya. Apalagi kalau Anda nge-remote ya, wah ini ancur-ancuran ya, jangan pernah melakukan ini. Nah, tapi ada manfaatnya itu kalau misalnya Anda lagi pertandingan ya atau apa, atau Anda lagi under attack, wah lagi under attack, ini nggak ngerti nih ada attack malware mana-mana segala macam, Anda pergi konsolnya, misalnya Anda punya akses ke konsolnya, masuk ke dalam data centernya, konsolnya si terminal ini, Anda lakukan ini jegrek, itu seolah-olah kita cabut aja nih semuanya. Nah, baru kita beresin, baru kita nyalain satu-satu, ini kita hidupin, bisa seperti itu ya. Atau kalau lagi itu tadi pertandingan capture the flag, kita juga bisa di-attack sama orang lain, kita giniin dulu, ini kan karena kita punya firewall-nya di depan konsolnya ya.
tag, terus baru kita beresin server-server kita update ininya segala macam ya. Baru habis itu oke, kita nyalain dengan ini. Kita flash lagi, normal lagi. Jadi ini bisa lakukan seperti itu ya. Tapi jangan dari remote ya. Ini kejadian yang sering, kejadian yang ini ya, kebodohan admin yang selalu pernah dialami sekali dua kali dalam kehidupan ini. Kalau tadi membatasi kalau sekarang dibalik, kalau kita ingin membuka misalnya saya ingin membuat server, saya setup DNS server ya. Jadi maka di tabel itu saya buat ya di firewall IP tables ya, masukkan ke chain input. Kalau protokolnya UDP karena DNS UDP, source-nya IP-nya berapa saja ya, berapa saja. Destination port-nya menuju port 353, accept. Jadi kalau ada query DNS boleh. Gitu ya. Hal yang sama juga bisa kita inikan juga ke web server port 80. Ini saya lupa nih, ini saya lupa. Ini yang benar yang mana? Double dash atau satu dash? Lupa ya. Karena perintah-perintah gini tuh ada yang satu dash, ada yang dua dash ya. Lebih kompleks lagi, kita bisa juga melakukan misalnya kita punya script ya yang isinya ini adalah isi bad IP. Misalnya kita di port scanning misalnya. Nah, ini kejadian gitu. Saya di port scanning langsung saya buatkan perintah gini, kalau ada port scanning ambil IP-nya, masukkan IP-nya menjadi variable bad IP, eksekusi ini di drop. Jadi IP tersebut ya 32 itu individual IP tersebut di drop. Jadi kalau ada orang port scanning biasanya firewall tuh dia seperti ini. Jadi kalau kita port scanning sekali jalan, yang kedua udah nggak jalan. Kan begitu kedeteksi port scanning, oke, kita drop langsung difilter gitu ya. Jadi bisa, atau kita bisa lewat network juga ya. Nah, ini tadi kalau accept itu boleh, drop itu langsung hilang ya, hilang aja. Kalau deny itu dibalikin, tapi bisa kita juga catatkan dulu ya, di log dulu baru di drop. Bisa ya. Jadi ada macam-macam. Tentu saja kita bisa punya yang lebih kompleks lagi ya. Wah, ini banyak sekali. Nah, repotnya apa? Kalau kita kayak gini, nah, semuanya memang kayak gini. Cuma kita salah ketik lah segala macam, error prone, maka kita gunakan GUI untuk mempermudahnya itu. Ya, jadi GUI. Misalnya ada pakai webmin, pakai turtle. Nah, jadi kita pakainya kayak gini lah ya. Jadi daripada kita bingung sebentar daerahnya itu pakai apa, ETH berapa, IP-nya berapa, kita kasih nama-nama aja ya. Misalnya kita buat items-nya dulu lah ya, kayak items-nya. Ya, zona kita nama, kalau ini zona DNZ, zona internet, network ya, network ada network internal, network development, host ya, nanti per host bisa per mesin kita kasih nama ya, bisa kita kasih nama seperti itu. Sehingga nantinya kita pakainya tinggal pakai nama-nama ini. Misalnya rules-nya. Rules kita ingin melakukan rules, rules-nya mana tadi? Oh ya ini. Mana ini saya clear all dulu ya. Misalnya saya source dari DMZ ke internet ya, protokolnya atau service apa saja accept ya. Jadi kan saya nggak perlu tahu ini sebentar dulu. CVS tuh port berapa ya? DNS port berapa ya? Meskipun kadang ingat FTP port berapa? 21 apa gitu ya. Nah, dengan cara gini, dengan tabel gini kita lebih mudah ya. Lihat. Oh, oke. Sebaliknya juga bisa dari internet ke DMZ ya, kita buat rule yang boleh dari DNS ke DMZ apa aja. Kalau DMZ keluar bolehnya ini gitu ya. Jadi kita pakai gini-gini tuh untuk mempermudahkan kita sehingga kita bilang create rules ya, segala macam NAT-nya segala macam ya, bisa pakai menu-menu gini ya. Maka muncullah aplikasi-aplikasi atau paket-paket firewall di sisi Linux. Nah, yang membedakan firewall ini apa? Nah, firewall ini yang tentu saja yang membedakan adalah GUI-nya ya, memudahkan kita untuk melakukan manajemen. Jadi ini lebih ke arah sisi manajemennya, manageability-nya ya. Di bawahnya nanti mereka akan mengenerate IP tables itu semua. Ya bisa aja sih kita ini ya. Tapi kalau jadi yang dijual itu adalah ininya. Makanya kalau Anda bisa buat front end-nya gitu, ya nggak masalah, bagus ya. Jadi kalau Anda buat firewall, ya sebetulnya ini gitu ya. Front end. Di bawahnya masih tetap pakai command line IP tables tadi ya. Ya, lebih mudah kan pakai UI tentu saja. Nah,
Kan tadi Linux-nya itu bisa Anda pasang di komputer biasa, bisa. Nah, kalau Anda pakai komputer biasa, Anda pakai IP tables, nah jualannya susah, seret ya. Anda udah pakai ini. Anda bisa pakai Pak, ini Pak, mari saya bisa pakai ini Pak, bisa diketik-ketik ini gitu. Wah, kata orangnya, ini saya bayar 2 juta aja lah ya. 2 juta kan hardware-nya juga susah Pak. 2 juta padahal hardware-nya itu misalnya Raspberry Pi gitu ya. 2 juta, oke lah Raspberry Pi-nya masih murah ini. Nah, tapi kalau Anda buatnya itu dalam bentuk paket yang benar ya, pakai rack mounted ya. Rack mounted ini ya device-nya gitu ya, rack mounted yang wah 19 inci gitu ya, rack mounted 1U ya, 1U 19 inch. Kemudian Anda pakai GUI. Nah, Anda juga jualannya bisa ini 20 juta, Pak. Wah, langsung ya. Padahal dalamnya sama aja sih gitu ya. Nah, itu yang pernah terjadi. Kami juga menjual dulu firewall yang pada prinsipnya ya kita buatkan front end-nya, kita casingkan dalam bentuk itu ya, rack mounted, jual 50 juta gitu. Dan ada satu lagi, nah kalau ini layernya network, maka mulailah muncul yang levelnya di aplikasi. Tapi nanti kita bahas terpisah ya. Oke, firewall itu saja. Silakan kalau ada pertanyaan. Pertanyaan secara umum. Oke, tidak ada? Oke, kalau nggak ada, mari kita diskusikan sedikit aja tentang tugas-tugas ya. Jadi nanti Anda mulai berpikir tentang membuat makalah. At the end of the class gitu ya, Anda diminta untuk membuat satu makalah yang mana makalahnya itu dicontohkan, sudah dicontohkan sebentar saya tunjukkan lagi. Web browsernya adalah ya. Contoh-contoh makalah yang lama. Oke, saya share lagi. Share lagi, mana share saya? Share screen. Ini ya. Jadi nanti Anda cari ya budi.raharjo.id. Kemudian Anda cari di link di bawah ya. Biasanya di bawah sekali gitu ya. Nanti ada ini macam-macamnya. Ada link, ada My Security Term Papers ya. Nah, nanti Anda keluar kayak gini. Nah, ini ada kuliah macam-macam. Dan nanti ada II 3230. Ini yang tahun 2020 kayak gini ya. Ya, jadi nanti Anda lihat-lihat bentuknya kayak gini. Ya, nanti tugas makalah Anda, dan masing-masing nanti mengajukan usulan tentang security yang bebas judulnya, tetapi nah harus diajukan dulu ke saya karena takutnya udah pernah ada yang bahas ya. Cuma itu aja sih. Jadi nanti Anda harus mengajukan satu usulan yang topiknya bebas tapi belum pernah dibahas di kelas sebelumnya. Karena ini kelasnya udah saya udah nggak tahu ngajar ini mulai dari tahun berapa, mungkin udah 15 tahunan ya, atau lebih 20 tahun kali ya ngajar kuliah ini, maka makalahnya sudah sangat banyak. Sehingga kalau topik-topiknya itu terlalu generik, sudah pernah ada, atau topik-topik yang lama. Kalau topik-topiknya yang baru, kemungkinan belum ada. Ya. Gitu ya. Topik tentang NFT, security-nya belum ada. Itu apalagi ya. Nanti silakan ya. Fintech juga belum ada. Gitu. Oke ya. Nah, mulai Jumat nanti kita mulai bahas lagi ya. Topik Jumat, sebelum saya mulai topik baru, nanti Jumat mau saya bahas tentang makalah-makalah ya. Jadi kalau Anda punya ide-ide, bawalah ke hari Jumat ya, ide-idenya dulu ya. Ide dan kemungkinan makalah, kemungkinan referensinya ya. Jadi nanti supaya nanti Anda bisa booking dulu makalahnya. Ini saya udah ambil, yang lain nggak boleh. Kalau udah ambil, Anda nge-booking judul itu dulu ya. Jumat nanti ini Anda mikir-mikir dulu lah ya topiknya apa. Oke, adakah pertanyaan pagi ini sebelum kita sudahi kelas pagi ini? Sambil nunggu pertanyaan, silahkan.